Ustadz, jika profesi kita itu adalah seorang pedagang yang misalnya kita itu menjadi pedagang eh, alat-alat ritual gitu Ustadz. Ambil contoh misalnya dalam sembahyangnya orang Cina itu ada menyembelih apa namanya? Menyembelih ayam jantan Ustadz. Kita menyediakan ayam jantan tersebut. Kemudian kita juga misalnya profesinya sebagai desainer Ustadz. Desainer membuat ucapan-ucapan selamat Natal dan profesi-profesi jenis yang pada intinya membantu gitu Ustadz ya, membantu dalam ritual-ritual seperti itu. Apakah itu termasuk sebagai tolong-menolong dalam dosa Ustadz? Mohon penjelasannya. Alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam birri kebaikan, wat taqwa dan takut kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan tolong menolong dalam ismi dosa, wal udwan permusuhan. Mungkin permusuhan tidak, tapi dosa iya. Adakah dosa yang lebih besar daripada mengatakan Tuhan punya anak? Adakah dosa yang lebih besar daripada mengatakan Nabi Isa itu Tuhan? Adakah dosa yang lebih besar daripada dosa mengatakan bahwa Nabi Isa mati disalib? Adakah dosa yang lebih besar daripada dosa mengingkari ayat-ayat Al-Quran? Itulah dosa yang paling besar. Maka hindarkanlah diri dari yang syubhat-syubhat. Selama setahun Allah kasih kita pintu untuk cari rezeki. Kenapalah mesti pada rezeki itu banyak dibukakan Allah? Inilah ujian. Maka da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Tapi Pak Ustadz, sepanjang tahun inilah yang paling banyak proyeknya. Apa bedanya dengan Yahudi ketika hari Sabtu banyak ikan? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari selain Sabtu ikan gak ada. Pas di hari Sabtu itulah paling banyak ikan. Itu ujian dari Allah SWT. Diuji bangun malam, lulus. Diuji bertahajud, lulus. Diuji ngaji streaming, lulus. Tapi ketika diuji dengan uang yang haram, semua yang terkait, tukang las, tukang, nah ini semua yang terkait dengan itu. Makanya dulu orang-orang tua kita yang tidak sekolah pun bahasanya jangan bersubuhat. Kalau di kampung kami istilahnya, kau jangan buat subuhat. Saya waktu kecil bingung apa maksudnya subuhat ini. Ternyata al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram ini syubhat, samar-samar. Kamu jual apa? Saya jual nasi. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam tahu. Sama seperti orang jual anggur. Jual anggur itu halal. Jual apa kamu? Jual anggur, halal. Tapi saya jual anggur kepada orang yang 100% dipakainya anggur itu untuk buat khamar. Pas ditanya, kau jual apa tadi? Aku jual anggur, titik. Padahal kelanjutannya, anggur itu akan dibuat khamar. Dan dia tahu dan dia sadar dengan penuh kesadaran bahwa anggurnya itu akan dipakai untuk jual khamar. Apalagi ucapan selamat dan lain sebagainya. Kecuali saya buka rumah makan, datang orang beli nasi bungkus. Tiap hari memang orang beli nasi bungkus, 10 bungkus, 100 bungkus. Dan saya nggak pernah tanya, ini nasi ini dipakai untuk apa? Nggak tahu saya dipakai untuk apa. Tapi kalau udah jelas-jelas, maka sesungguhnya apa itu dosa? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyesakkan di dadamu. Kalau engkau renung di lubuk hatimu yang paling dalam, kau tahu bahwa itu sesungguhnya dosa. Cuman hawa nafsu menutupinya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari yang haram, yang syubhat. Demikian Bang Alvin, wallahu a'lam bishawab.